Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataij al-fikri li arbabil hijab wa hatta 'anhum min sama'il 'aqli kull hijab min zahabil jahli. Thumma as-salatu was-salamu 'ala an-nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi dawil huda. Amma ba'd. أيها الحكماء المحترمون ويا أيها الحاضرون في هذا المكان في هذه الفرصة استأذنوا إلي أن أبلغكم ما من المسألة التي في مقالة القرآن بترجمة menelisik moral generasi milenial. Baik, sebelum kita membahas berbicara tentang generasi, maka tentu terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksudkan dengan generasi. Mengapa demikian? Dikarenakan terdapat dalam kitab Matan Sulam Munawwarah disebutkan mu'arrif, yaitu makarat ma'rifathu sababan li ma'rifatil mu'arraf, yang dikatakan dengan ta'rif yaitu sesuatu yang mana dengan mengetahui sesuatu tersebut menjadi sebab untuk kita mengetahui apa yang dita'rifkan. Maka dengan demikian, untuk kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pembahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai menelisik moral generasi milenial, maka kita harus mengetahui apa itu yang dimaksudkan dengan generasi milenial dan juga bagaimanakah kaitan revolusi mental yang mesti kita lakukan untuk mencapai proses perubahan daripada generasi milenial tersebut. Maka yang mesti kita pahami terlebih dahulu, yang dimaksud dengan generasi milenial yaitu suatu generasi yang mana generasi tersebut hidup pada masa tahun 1980-an sampai 1990-an dan hidup pada tahun awal 2000-an. Maka dengan demikian, yang mesti kita pahami adalah bagaimanakah yang dimaksud dengan siapakah generasi milenial tersebut dan bagaimanakah keterkaitan untuk menciptakan proses perubahan. Maka rumusan masalah yang mesti kita pahami adalah siapakah generasi milenial tersebut dan bagaimanakah definisi revolusi mental dan bagaimana korelasi antara generasi milenial dan revolusi mental, serta bagaimana peran agama dan solusi terhadap permasalahan generasi milenial. Maka sebelum kita membahas lebih jauh, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa berbicara tentang regenerasi, berbicara tentang generasi tentu tidak akan terlepas dengan adanya keberlangsungan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Dikarenakan adanya regenerasi tersebut menunjukkan keberlangsungan kehidupan mulai daripada Nabi Adam hingga sampai saat ini. Maka dengan demikian, generasi milenial adalah suatu generasi yang mesti kita pahami bagaimanakah peran serta tanggung jawab yang mesti ditampilkan. Maka arti daripada generasi yaitu suatu kumpulan masyarakat yang hidup pada suatu daerah. Sertakan arti daripada revolusi yaitu perubahan yang mana perubahan tersebut dilakukan daripada suatu keadaan menuju keadaan suatu yang lainnya. Maka sedangkan mental menurut Syekh Qulubi dalam kitab Hasyiah Qulubi menyebutkan bahwa mental dalam istilah agama juga disebutkan dengan akal, yang mana musannif mentarifkan akal tersebut dengan nuran ruhaniyan bihi tudrakul ulumi daruriyah wan nadariyah, yaitu suatu cahaya rohani yang dengan cahaya tersebut kita bisa mengetahui ilmu-ilmu yang kita dapatkan secara nadari ataupun secara daruri. Ilmu secara nadari itu suatu ilmu yang kita tidak perlu berpikir, namun kita bisa mendapatkan dengan perantaraan panca indera kita. Sedangkan ilmu nadari itu suatu ilmu yang mesti kita pahami dengan menemukan dalil sehingga kita harus mengetahui apa yang dimaksudkan daripada suatu pembahasan. Maka yang dimaksud kata milenial pertama kali dicetuskan oleh dua ilmuwan dari Amerika, yang mana mereka menemukan adanya kecenderungan perbedaan antara generasi sebelumnya dengan generasi yang lahir pada tahun 1980-an sampai dengan tahun 2000-an, yaitu William Sturr dan juga Neil Howe, yang mana mereka menemukan adanya perbedaan tersebut menimbulkan adanya
ketimpangan untuk terjadinya permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Maka menurut Presiden Soekarno, yang dimaksudkan dengan revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baca, bersemangat elang, raja wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Maka dengan demikian, Presiden Soekarno tersebut telah memperkenalkan kata-kata revolusi mental sebelum Presiden Jokowi melanjutkan revolusi mental tersebut dalam program Nawacitanya. Maka dengan demikian, revolusi mental generasi milenial adalah suatu upaya perubahan akal dalam menilai dan menimbang terhadap suatu masalah pada kumpulan manusia yang lahir pada tahun 1980-an sampai dengan 1990 atau awal tahun 2000-an agar menjadi pribadi yang berbudi luhur dan berkarakter. Lalu bagaimanakah korelasi revolusi mental dan generasi milenial? Maka bentuk-bentuk perilaku yang timbul daripada generasi milenial tersebut yaitu generasi yang memilih ponsel dibandingkan HP, dibandingkan TV. Mengapa demikian? Mereka memiliki rasa individualistis sehingga mereka tidak mau berkumpul dengan orang lain untuk menciptakan berbagai keseruan ataupun kebersamaan dalam kehidupannya. Dan juga generasi milenial wajib punya sosial media. Generasi milenial suka membaca secara konvensional, lebih-lebih memilih e-book ataupun electronic book. Lalu bagaimanakah moral generasi milenial tersebut? Maka bentuk moral yang dimiliki oleh generasi milenial tersebut yaitu sifat individualistis, hilangnya rasa gotong royong, sikap peduli, lunturnya budaya lokal, akulturasi budaya asing, dan hal yang paling mengerikan adalah hilangnya identitas diri dari sebuah generasi dan degradasi moral yang sangat masif. Mengapa demikian? Dikarenakan kecenderungan seorang generasi milenial terhadap perubahan yang bersifat teknologi menghasilkan dampak-dampak negatif berupa sikap individualistis atau istilahnya dengan sifat ananiah dalam istilah agama, yaitu sikap mementingkan diri sendiri dengan tiada memperhatikan kepada nasib orang lain. Begitu juga akan terjadi akulturasi budaya asing, yaitu terjadinya perkawinan budaya yang mana budaya barat, katakanlah, yang mana budaya barat tersebut tidak memiliki kesinambungan ataupun tidak memiliki keselarasan dengan budaya yang kita miliki. Maka hal yang paling mengerikan adalah hilangnya identitas diri dari sebuah generasi dan degradasi moral yang sangat masif. Maka bagaimanakah peran agama dan solusi yang ditawarkan? Maka agama adalah suatu aturan yang mampu membentuk kepribadian generasi yang dilandasi moral serta intelektual melalui pendidikan yang Islam ajarkan. Maka dengan demikian, kepribadian yang telah Islam bentuk tersebut menjadi kepribadian yang mampu melandaskan kehidupan yang sebenarnya daripada sebuah generasi tersebut. Dan juga pengamalan Al-Quran sebagai falsafah pemikiran dalam melakukan perubahan, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur dalam melakukan suatu perbuatan. Islam mengajarkan kepada kita untuk memahami apa yang harus kita pahami dan mengetahui sesuatu yang mesti kita lakukan sebagai bentuk pengamalan daripada Al-Quran tersebut. Dan selanjutnya yaitu Islam mengajarkan moral sebagai landasan generasi Islam dalam berintelektual, yang mana Islam tidak membutuhkan generasi yang berintelektual namun ia tidak memiliki pemahaman yang moral yang tinggi. Mengapa demikian? Dikarenakan bukankah orang yang berintelektual namun mereka hampa dari pendidikan moral akan menciptakan berbagai kebrutalan dan juga berbagai kemudaratan yang mampu merugikan manusia lain di seluruh permukaan bumi. Dan juga misi Islam adalah memperbaiki moral setiap generasi bangsa yang tercermin dari akhlak sang Nabi Muhammad. Dan juga Islam mengeluarkan generasi dari kegelapan dan keterpurukan menuju ketermajuan dan kesejahteraan melalui risalah ajarannya. Dan perubahan atau revolusi akan terwujud apabila generasi dibekali dengan pendidikan moral yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sedini mungkin, sehingga segala sesuatu yang menerpa mampu difilter dengan filter yang kokoh dalam mengaruhi perkembangan zaman. Zaman boleh canggih namun akal yang bergandengan dengan moral tentu akan mewujudkan generasi milenial yang tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Baik, tentu terima kasih atas penjelasan yang luar biasa.
Jadi Tengku apabila jadi ketika kami perhatikan pada makalah yang sudah dibagikan, yaitu pada halaman 10, di sini Tengku menulis bahwa perubahan atau revolusi akan terwujud apabila generasi dibekali dengan pendidikan moral yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sedini mungkin. Ya, jadi permasalahannya adalah ketika generasi kita hari ini sudah mulai katakanlah dalam tanda kutip rusak. Jadi kita misalnya sudah ketinggalan, sudah kurang mengajarkan Al-Quran sejak dini, sehingga hari ini generasi kita dalam tanda kutip bisa kita sebut rusak. Sedangkan untuk mengajarkan Al-Quran, mengembalikan mereka kepada moral yang diajarkan oleh Al-Quran sulit, karena istilahnya mereka tidak menyadari bahwa mereka hari ini sudah salah, sehingga untuk kita kembalikan mereka ke tempat pengajian untuk ikut mengaji dan segala macam sulit. Jadi menurut Tengku, bagi kita sebagai pengajar, apa yang harus kita lakukan sehingga anak-anak milenial ini bisa kita masukkan kembali moral yang baik yang berdasarkan Al-Quran ke dalam jiwa mereka. Karena menyatakan dengan bahasa gasa relah karya, tapi tak ada apa-apa behind it. Gimana cara betul? Ya, mohon pencerahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah Dewan Juri sampaikan tersebut, diperlukan adanya keseriusan dari setiap pihak. Dikarenakan suatu perubahan tidak akan tercapai apabila tidak ada kesinergian ataupun kerjasama yang dilakukan oleh setiap pihak, baik itu mulai daripada orang tua, lingkungan, dan juga teman sekitarnya. Dikarenakan untuk mewujudkan suatu perubahan dalam setiap generasi yang telah mengakar permasalahan dalam kehidupan dirinya, diperlukan adanya sosialisasi yang mendalam oleh seluruh agen sosialisasi, ya baik itu dari kalangan orang tua, teman ataupun sekolah, tempat pengajian, dan juga seluruh agen-agen yang mana agen tersebut mampu memberikan pencerahan terhadap perubahan yang mesti ditanamkan oleh generasi tersebut. Dikarenakan berbicara tentang perubahan adalah berbicara tentang perubahan tentu kaitannya bagaimana kita merubah pola pikir yang telah tertanam pada seorang generasi. Maka merubah pola pikir bukanlah hal mudah. Maka yang mesti kita lakukan adalah berusaha memberikan pemahaman yang sebenar-benarnya agar ia tidak kembali kepada sesuatu yang memudaratkan dirinya dan juga orang lain. Maka yang mesti kita pahami adalah perubahan tidak akan dicapai apabila tidak adanya kesadaran. Maka untuk menumbuhkan kesadaran adalah kita harus memberikan pemahaman. Pemahaman tersebut harus disampaikan oleh seluruh pihak ataupun elemen masyarakat. Begitu juga ketika seorang anak tersebut menjadi bandel, katakanlah, maka seorang anak tersebut apabila kita membiarkan, maka ia akan terus terlena dengan kebandelan ataupun kenakalan yang dialami oleh seorang generasi tersebut. Maka yang mesti kita pahami adalah kita mengajak terus menggiring ia akan untuk kembali ke jalan yang benar. Dikarenakan perubahan tak akan pernah tercapai apabila kita tidak melakukan dengan keseriusan. Pernah terdapat suatu kaidah bahwa al-haqqu bila nizami yaghlibul batil binadhamin, yaitu suatu kebenaran yang tidak terkoordinir dengan baik akan dikalahkan oleh kerusakan yang terkoordinir dengan sistem yang baik. Baik, karena Tengku yang terakhir, mungkin walaupun kedihan ada urut, apa yang dapat dilakukan oleh semua orang, yang dapat dilakukan setelah acara ini yang langsung bisa dilakukan, yang memberi faedah untuk generasi milenial supaya mereka menjadi baik. Artinya menunggu. Tanya dia tak pegang meno, tapi sehingga hanar tepu pegat, mantang lagi sih. Jadi kami ini apa yang dapat kami lakukan sehingga besok benar-benar kita bisa menjalankan program itu. Program apa yang mudah untuk kita jalankan supaya mereka agak berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus berdasarkan objeknya. Apabila objek yang menjadi sasaran dari perubahan tersebut masih anak-anak, maka pelayanan yang harus kita berikan juga bersifat kekanak-kanakan. Dikarenakan apabila suatu objek daripada perubahan kita tidak keinginan ataupun maksud yang ingin kita sampaikan kepada objek tidak sesuai, maka akan terjadi mukhalafah ataupun ketidaksesuaian. Maka apabila objeknya adalah anak-anak, maka
hal yang kita lakukan juga harus sesuai, ataupun apabila bersifat dengan katakanlah objeknya adalah masyarakat yang remaja, begitu juga harus sesuai. Nah, baik, kita padai di sini. Terima kasih atas penyampaiannya. Baik, ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat dan Dewan Hakim yang mulia, peserta yang baru saja tampil bernama Tengku Nurul Zahri, berasal dari utusan Kecamatan Dewantara. Merupakan peserta terakhir cabang musabakah makalah Quran pada musabakah Maulidur Rasul ke-6 Remaja Masjid Besar Bujang Salim, Krung Gekuh, yang dilaksanakan se-Kecamatan Dewantara dan Aceh Malaka. Semoga Allah SWT meridai dan memberkahi pelaksanaan musabakah remaja masjid pada tahun ini. Sampai jumpa kembali pada musabakah Maulidur Rasul ke-7 di tahun depan. Luang dia lagi. Lagi dia peluang kan. Kan ke meja ini, Layu kan. Layu tu.